Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Di video kali ini saya akan membahas atau memberitahukan cara bikin kopi dengan metode cold brew. Apaan tuh cold brew? Cold brew ya kalau bahasa Inggris ya, cold dan brew diseduh dengan air dingin. Nah, kurang lebih seperti itu. Metode cold brew ini sendiri pun ada beberapa cara. Ya, setahu saya itu ada dua metode. Pertama, diseduh dengan air dingin dan kita diamkan di kulkas ya 12, 18 atau 24 jam atau semalaman. Satu lagi diteteskan atau drip dengan air dingin atau air suhu ruangan. Itu mungkin dibutuhkan bantuan alat drip tower. Di video kali ini nih, saya akan memberitahukan caranya yang paling gampang aja ya. Kita taruh di kulkas karena sebetulnya tidak terlalu butuh banyak peralatan, bahkan harus beli peralatan lagi. Paling hanya kalau nggak ada ini saringan aja sih, saringan minum, saringan teh kayak gitu kita juga bisa pakai. Kali ini kita bikin cold brew-nya, kopinya dari Starbucks ya. Ini karena kemarin dikasih sama branch manager Starbucks Jakarta. Kopinya adalah Ethiopia Kenyan Mountain Farm. Kopinya itu pasti full arabica. Oke, lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangannya dari si cold brew ini, metode cold brew ini? Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya sampai habis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita udah sampai saatnya kita mau bikin cold brew. Ya, yang tadi di awal video kita pakai kopinya ini ya dari Ethiopia Kenyan Mountain Farm. Ini dari Starbucks. Ini yang dibutuhin pasti kopi. Kita pakai French press. Ya, ini yang ukurannya kurang lebih 600 ml. Jadi bisa buat sekitar 2 porsi. Grinder pastinya ya, saya pakai manual. Air 500 ml. Ini buat penampung dan timbangan. Ini wajib. Ambil kopinya. Dan ini tuh dibuka udah wangi banget. Nah, kita di sini bikinnya perbandingannya 1:15. Jadi saya mau bikin saya pakai sekitar 30 gram kopi. Berarti kalau 1:15 berarti airnya 30 dikali 15, 450 gram. Cuman saya lebihin sekitar 50 ml. Kenapa? Karena biar dia karena kan dia kopi ketemu air tuh dia biasanya suka nyerap, bukan biasanya suka, tapi emang pasti nyerap. Jadi nanti hasilnya tidak mungkin sekitar 450 pas. Jadi saya lebihin sekitar 50 gram. Oke, saya ambil kopinya 30 gram. Ini wangi ya. Dan dia kalau kita lihat kalau saya tuang sedikit agak gelap roastingannya. Ambil 30 gram. Oke, 30 gram. Lagi 30 gram. Timbangnya saya kasar, bahkan lebih dari kasar. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini patokannya biasanya buat V60 itu kasar kayak garam, ini akan lebih saya kasarin lagi. Kenapa? Satu, ini roastingannya agak gelap, jadi saya nggak mau dia terlalu pahit. Oke, 30 gram. Nah, ini juga karena kita ini 30 gram ini kapasitas cuma 20 gram, jadi saya ngegilingnya 2 kali. Giling ini tuh sambil fitness exercise. Nah, tandanya udah selesai ngegilingnya adalah udah nggak ada suaranya. Nah, ini tadi tandanya kan sudah habis ya, udah nggak ada suaranya, artinya ngegilingnya udah selesai.
karena nggak muat untuk 30 gram giling di sini, jadi ini tadi udah saya sisain. Ambil fresh-freshnya yang pasti udah dicuci bersih. Masukkan kopinya yang tadi ya, ini 30 gram. Ini juga 30 gram. Saya tutup aja. Jadi kalau misalnya di sini, saya nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, dia kasarnya kayak garam dapur. Nanti kelebihan kekurangannya apa sih cold brew sama di kita brew biasa, nanti di akhir video ya kita ngobrol sambil ngopi. Ini lebih ke tekniknya dulu untuk bikinnya. Udah 30 gram, baru masukin airnya 500. Oke, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, karena biar gimana pun kopi ini kan juga tumbuhan ya, jadi kita harus mentreatmentnya seperti makhluk hidup dengan lembut. Apa sih? Perlu blooming dulu atau tidak? Kalau saya sih tidak pakai di blooming ya, jadi nggak usah dibiarin. Habis 500 ml. Nah, paling saya perlu aduk sedikit, ya kita aduk sedikit. Nah, ini kita aduk. Oke, diaduk. Sudah diaduk tercampur rata. Nah, udah deh. Ini tinggal taruh di kulkas 12 atau 18 jam, atau kalau saya biar nggak ngitungin jam-jam, biasanya saya masukin sekarang, besoknya baru kita saring. Teman-teman mau ditutup ininya pakai ini langsung boleh, tapi mungkin nanti di kulkasnya susah ya kalau misalnya kalau kita taruh gini di kulkas kan dia ketinggian nih, jadi mendingan kalau saran saya tutup pakai plastik wrap aja, tapi usahakan dia harus tertutup rapat. Nah, gimana hasilnya nanti kita tunggu dulu 1x24 jam atau besok pagi. Cold brew-nya sudah jadi. Nih, yang kemarin saya bilang ya. Kenapa saya tidak tutup pakai ini? Karena di kulkasnya nggak muat. Jadi saya pakai plastik wrap dulu. Nah, ini pun di sini saya tulis tanggal 14.09, jamnya, keterangannya jelas si cold brew ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa kelihatan di sini di kamera ya. Ini dia, saya nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Jadi kayak kalau kita lihat di cahaya matahari ini, dia si kopinya nih udah ngendap ke bawah gini. Nah, jadi dia saya nggak aduk lagi karena biar residunya turun. Saya nggak tahu nih kelihatan nggak ya di kamera ya. Kelihatan ya, sedikit. Jadi kalau dikena cahaya matahari dia udah mengendap di bawah. Sekali lagi saya aduk. Kenapa? Karena kalau diaduk nanti si residunya naik lagi. Jadi kita ngebongkarnya pelan-pelan ya. Dibuka dulu plastik wrapnya. Lalu kita pasang si saringannya ini. Pasang saringannya ini. Nah, ini tidak saya tekan, jadi saya biarin aja dia nyari di bagian atasnya aja. Paling hanya sebatas sampai, kalau bisa lihat di sini nih, batas kopinya aja. Jadi buat nyari partikel-partikel yang masih di atas. Jadi biarin aja di bawah. Jadi nanti kita nuangnya pelan-pelan. Nah, kalau dari sini mau langsung dituang ke sini ke wadahnya boleh banget. Tapi kalau saya biasanya saya saring lagi pakai ini namanya cloth filter, jadi saringan kain. Biasanya ini buat Thai tea atau green tea atau apa, kita juga pakai buat kopi. Kenapa saya saring pakai ini? Satu, biar benar-benar rasanya tuh aftertaste-nya tuh bersih, jadi clean dia di taste-nya, jadi oil-oilnya juga kesaring ke sini. Kalau nggak punya ini, pakai paper filter juga boleh. Jadi dia biar lebih bersih lagi si residu-residunya. Gitu. Tapi kalau memang pengen rasanya yang agak oily dan lebih strong, boleh juga langsung ke sini. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih senang saya saring di cloth filter ini. Oke, yuk kita sama-sama saring ke sini. Nah, yang saya bilang, ini kemarin kita bikinnya 30 gram. Jadi airnya 450, kita lebihin 50 gram, jadi 500. Kita lihat nanti hasilnya sekitar berapa. Di sini saringannya. Tadi yang saya bilang kuncinya jangan ditekan atau jangan diaduk lagi. Jadi biarin aja si residunya ini di bawah. Oke, bismillah.
kita syutingnya di kantor, jadi kantornya juga jadi studio, kantor yang multifungsi. Doain ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan channel saya bisa jadi maju sampai kita bisa punya studio sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Dimulai dari subscriber yang 0 sampai pelan-pelan juga jadi. Ya, dia sudah mulai netes habis. Nah, kan benar yang saya bilang, kemarin kita bikin itu 30 gram, harusnya buat hitungannya 450 gram airnya. Tapi lihat, dia udah banyak yang kendap di sini. Jadi kesedot sama si kopinya. Lihat kalau misalnya di sini kelihatan di kamera, kelihatan kah? Jadi cuma 400 ya. Jadi 400. Jadi dia berkurang penyusutan, depresiasi. Penyusutan sekitar 100 ml. Nah, jadi deh cold brew-nya ya. Ini cold brew yang kemarin kita bikin dari Kenya ya, Mountain apa namanya kemarin, lupa sih kopinya, dari kopi Starbucks. Oke, ini enak banget diminum kalau siang-siang ya, pagi-pagi juga boleh sih. Nah, terus ini tuh sebetulnya balik lagi ke selera. Jadi ada yang senang memang langsung pakai es batu, langsung dituangin ini boleh. Kalau saya pribadi, kalau saya pengen bikin ice black ya, ice americano atau pokoknya es kopi hitam, saya biasanya sekitar saya bandingin lagi, misalnya saya pakai ini 150 gram, saya tambahin air lagi 50 gram baru es batu, karena buat saya ini agak strong. Tapi balik lagi ya, tergantung kopinya, tergantung roastingnya, banyak lah faktornya. Nah ini selera sih, jadi teman-teman semuanya bisa dicobain dulu rasanya. Ini kepahitan, kekentalan atau apa, tinggal di adjust aja lagi pakai air atau pakai es batu. Jadi balik ke selera dari si hasil kopi ini. Nah, yang berikutnya kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangannya cold brew ini. Kelebihannya adalah simple. Jadi begitu, emang agak repot sedikit pas buatnya dan nungguinnya lama. Cuman simpelnya adalah tiap kita mau minum ini stoknya di kulkas, kita tinggal tuang aja cepat siang-siang, daripada harus bikin lagi, tinggal ambil gelas es batu, tuang, minum tuh. Terus cepat pastinya, dan ini stok di kulkas. Dan ini tuh banyak banget turunan variasi menunya tuh, jadinya tuh banyak. Mau hitam doang pakai es batu boleh, mau hitam tambahin lagi gula ya, simple sirup, gula cair bisa jadi ice black deh. Cuma kalau saya pribadi, saya kalau hitam saya biasanya saya pakai sirup lagi, misalnya sirup karamel, sirup vanila. Nah mungkin nanti di video berikutnya kita bikin resep-resep dari si cold brew ini. Terus misalnya black, pakai sirup tadi, pakai susu lagi boleh, mau pakai gula aren boleh. Intinya ini bisa jadi banyak kok turunannya gitu ya, jadi bisa jadi banyak resepnya. Lalu apalagi kelebihan utama? Nah ini yang saya paling suka dari cold brew. Cold brew ini itu awetnya 2 sampai 4 minggu deh, 2 sampai 3 minggu kalau di kulkas ya. Cuman ya saya sih biasanya jarang sampai segitu, nggak nyampe seminggu juga biasanya udah habis gitu. Ngapain juga sampai 2-3 minggu. Tapi ini berarti kalau misalnya bisa sampai 2-3 minggu, ini bisa buat jualan oke banget gitu. Jadi kelebihan utamanya awet. Kenapa dia bisa awet? Karena dia diseduh dengan air dingin, jadi tidak diseduh dengan air panas. Dan saya sudah nyobain, saya sendiri yang nyobain dan dengan teman-teman, ini benar-benar awet kalau diseduh dengan air dingin. Mekanismenya seperti apa dan ilmu fisikanya seperti apa, kenapa diseduh dengan air dingin, nanti saya coba cari juga dulu di Google. Cuman saya udah nyobain, ini aman. Lalu paling kekurangannya agak repot di penyimpanannya. Kenapa? Karena repot di penyimpanannya, kita harus punya botol-botol besar, cukup besar ya. Kecuali teman-teman mau bikinnya kayak cuma buat 400 gram, 300 gram gini, ya mungkin dikit. Tapi kalau saya biasanya nyetoknya kan sekitar 1 liter ya, jadi harus sediain botol lagi yang cukup besar. Lalu dia juga mengurangi kadar asamnya dari si kopi. Jadi bedanya sama diseduh sama hot brew air panas, dia kadar asamnya berkurang. Jadi tidak se-strong dengan hot brew. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada gangguan GERD atau apa, asam lambung, menurut saya ini lebih aman dibanding yang hot gitu. Lalu tapi ini saya nggak tahu ini menganggapnya adalah kelebihan atau kekurangannya, karena yang saya sudah coba adalah kadar pahit atau bitternya kalau pakai cold brew ini sangat-sangat berkurang. Nah, kenapa saya bilang tadi apakah ini kelebihan atau kekurangan? Karena kan ada orang yang pengen nyari pahitnya, ada orang yang nggak pengen, justru pengen pahitnya hilang gitu ya, maksudnya bitter atau aftertaste-nya kayak gimana. Jadi saya nggak bisa bilang kalau kadar bitter pahitnya itu berkurang itu kelebihan atau kekurangan, itu balik lagi ke selera. Gitu sih teman-teman.
Nah, cukup sekian sih di video kali ini yang dari cara bikin cold brew-nya seperti apa ya. Yang kemarin kita sampai makan waktu 1 hari buat syuting video ini. Sampai hari ini baru kita bisa sharing. Oke, cukup dari saya video berikut video ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh bantu saya klik like, share, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya jadi bisa update video-video terbaru. Dan pastinya kalau memang video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-temannya. Kalau pengen ada request atau apa, boleh di kolom komen. Oke, kalau gitu saya Didit, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.